Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa, ketiganya yang esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saat ini ya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman nih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rhema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Volumenya naik sedikit ya. Kita sampai mana ya? Sampai kudus. Oh, kita ulang dari ini aja. Nomor 1 adalah takut akan Tuhan. Kedua adalah ambil yang di tengah. Yang di tengah. Di tengah-tengah. Tengah-tengah pas. Pertama adalah takut akan Tuhan itu suci. Kedua, kesuciannya harus menurut kehendak Tuhan. Dan hidup seperti normal, tetapi dengan cara hidup yang berbeda. Ketiga, kesucian adalah proses dari pekerjaan tangan Tuhan. Keempat, tidak perlu bertapa atau menyendiri di hutan. Kelima, melakukan perenungan siang malam terhadap firman Tuhan dan istilahnya adalah olah batin. Jadi firman Tuhannya arahin ke kita, introspeksinya nggak boleh ke keluar. Keenam, taat dan setia kepada Tuhan. Dan 7, melayani Tuhan dan sesama. Terus yang selanjutnya, kudus, tidak boleh dusta. Jadi kalau di perjanjian lama pernah diulang, jangan berbohong, jangan bersaksi dusta. Di perjanjian baru hanya diulang lagi. Efesus 4:25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi hanya mengulang nih. Jadi apakah
perjanjian lama masih berlaku? Ya, masih berlaku. Karena perjanjian baru hanya mengulang, mengingatkan, mengajar apa yang telah kukatakan kepadamu. Kudus dengan tidak boleh marah sampai besok. Ini berarti dendam. Efesus 4, 26, 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang bodoh berkata, kalau gitu kita boleh marah-marah apa? Sampai matahari terbenam. Ya udah, marah aja sampai sore gitu. Dari pagi sampai sore. Jadi kalau memang ada istilah, emang ada istilah juga sih. Dia tuh kalau ngoceh ya, kalau ada salah apa aja dari pagi sampai sore diocehin terus, ada yang begitu. Itu sampai padam berarti Pak. Oke, kudus dengan tidak mencuri. Perjanjian lama ada. Jangan mencuri. Diulang lagi Efesus 4:28. Orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya dapat membagi sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, ulang kan? Jadi berlaku nggak perjanjian lama? Masih berlaku, karena perjanjian baru hanya mengulang, memperingatkan apa yang telah kukatakan kepadamu. Kudus dengan tidak keluar perkataan kotor, Efesus 4:29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah memeterkan kamu menjelang hari penyelamatan. Efesus 5:4. Demikian juga perkataan yang kotor dan kosong atau sembrono, karena hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Wah, kita ucapan benar-benar harus suci nih. Jadi yang sembrono, yang ngasal-ngasal aja udah nggak boleh lagi. Oke. Kudus dengan tidak membuang semua kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan semua kejahatan. Efesus 4:31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula kejahatan. Arti kalau Anda perhatikan Efesus 4:31, ini berlaku untuk Tuhan apa sesama manusia? Sesama manusia. Jangan kepahitan, kegeraman, marah, itu hubungannya antar manusia. Makanya kita sedang menggapai perkenanan Tuhan melalui hubungan kita dengan sesama. Terus kudus tidak berbuat cabul. Sudah ada ya di dalam perjanjian lama, jangan cabul. Nah, sekarang di Efesus diulang, diingatkan lagi. Efesus 5:1-3. Kan Roh Kudus adalah gambaran daripada seorang ibu yang mengingatkan sampai anak itu dewasa. Nah, untuk tahu juga bahwa kita apapun yang terjadi jangan bersungut-sungut dan jangan tanya kenapa Tuhan. Saya apa yang terjadi dalam kehidupan saya bilang legowo nrimo impandung. Orang bisa menimbang-nimbang dalam pikirannya, tetapi jawaban lidah ada pada Tuhan. Saya terima aja. Saya jauh-jauh bilang, saya terima aja keputusan Tuhan. Ini bukan badai hidup, Pak. Tapi hanya cita-cita tidak kesampaian. Nggak apa-apa. Kita lihat nanti tahun depan. Saya mau terima aja. Tapi Tuhan memberikan satu pengertian minimal. Langkah kaki Tuhan kita sudah ngikutin. Nah, ini saya nggak apa-apa, saya sebagai contoh, sebagai prototipe-nya. Nanti Anda kan, jika terjadi kepada Anda, saya sudah ngalamin dulu. Anda disuruh ke kiri, terus ke kiri, terus lurus, ujungnya buntu. Tuhan buntu, balik lagi ke tempat semula. Ini adalah jalan-jalannya Tuhan. Memang membingungkan. Kadang ke kiri, kadang kanan, maunya kemana sih? Saya nggak mau nanya, karena kita sudah berprinsip Tuhan pasti benar dan Tuhan tidak pernah salah. Karena gini loh, pengalaman saya sebagai hamba Tuhan khotbah, saya kadang-kadang suka ngomong sama istri saya ini sebenarnya adalah korban daripada visi itu sendiri. Secara manusia saya berkata, Tuhan telah mengorbankan saya demi ambisi visinya. Jadi kadang-kadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, semuanya buntu.
Karena target dia bukan hal-hal duniawi. Tuhan targetnya bukan hal-hal kedagingan. Targetnya hal-hal yang spiritual. Targetnya adalah hal-hal rohani yang ingin disempurnakan. Untuk apa kata Tuhan semuanya? Akhirnya ini visi tidak berhasil. Ini ambisi Tuhan. Makanya ambisi kita harus disamakan dengan Tuhan. Jangan ngeluh lagi. Makanya lagunya ada apa? Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janjimu Tuhan. Nah, kayaknya ini sedang dalam perjalanan yang seperti sedang melampaui sesuatu yang kita maju mundur nggak bisa. Beberapa tahun yang lalu sebelum COVID saya sudah bilang, Tuhan memberikan saya gambaran bahwa saya disuruh ambil buntalan kain, berangkat. Saya melihat di atas gunung yang tinggi ada berlian surgawi yang bercahaya dan saya melihat di atas itu. Terus Tuhan bilang, kamu mau nggak mengambil berlian itu? Kalau ngambil berlian itu hasilnya apa? Sakti mandraguna. Oke, ditawarin begitu ambisi juga saya. Di dalam perjalanannya rupanya Tuhan udah kasih kamu. Tapi perjalanannya kamu akan melewati lembah dan gunung. Sampai di sungai Amazon ada ikan piranha. Anakonda, krokodil, ular berbisa, kalajengking. Sanggup nggak? Waktu itu masih muda, 30-an saya. Oke, saya okein aja. Padahal udah dikasih tahu gambarannya. Oke, dalam perjalanan akhirnya nggak sanggup lagi saya. Saya bilang sudah berhenti dulu Tuhan. Nggak sanggup lagi. Tapi akhirnya didorong lagi. Udah ngumpet 3 tahun di dalam air puput. Datanglah biksu Tongsancok malam-malam. Berempatan lagi. Satu ya, anak-anak masih kecil Pak ya. Iya. Udah saya jalanin aja. Udah sampai di sini udah gak bisa mundur lagi. Waktu saya udah bilang sama Pak Andas, nih kalau tinggal segini Papa masih mau jalan gak? Dia bilang jalan katanya. Oke, saya jalan. Gak bisa mundur nih Pak. Saya bilang. Saya karena agak ragu sebenarnya, saya mau istirahat dulu Pak waktu itu. Tapi ngomong sama istri saya terserah Koko lah dia bilang. Tapi saya hanya bikin sepakat sama Pak Andas malam tuh. Nih kalau tinggal segini mau jalan gak Pak? Ini gak bisa berhenti loh Pak. Dia tua Pak Andas bilang, oke, jalan terus nekat. Nah sekarang harus pegang komitmen nih. Apapun yang terjadi nekat nih. Saya udah bilang gak bisa mundur lagi nih. Karena perjalanan mengambil kitab suci ke barat masih jauh. Ya, kita ini lah mengambil kitab suci ke barat masih jauh Pak. Kita disebut dengan Patsyen, 8 dewa. Kalau Anda lihat yang melahirkan generasi baru, Nuh itu disebut dengan Patsyen, 8 dewa. Coba hitung benar nggak? Nuh dan istrinya, menantunya 3 dan anaknya 3, Sem, Ham, dan Yafet, totalnya 8. Disebutnya Patsyen, 8 dewa. Dialah yang melahirkan generasi baru. Generasi lama, Tuhan bilang bahwa aku menyesal telah menjadikan manusia yang telah kuciptakan, bukan yang dibentuk. Yang dibentuk sudah beres di Jumat Agung. Jadi waktu manusia purba dihabiskan semua, anak-anaknya Nuh sama anaknya Adam kan ngikut semua tuh. Nah itu langsung diselesaikan. Makanya mereka yang tidak taat pada zaman Nuh, air bah, hanya 8 orang yang diselamatkan. Dia pergi ke roh untuk memberitakan kabar itu. Udah selesai. Ya nama dihantam semua ya. Tuhan kan nggak lihat mana keturunan Dam dan keturunan Purba. Pokoknya hajar habis. Tapi udah beres sama Tuhan. Percaya setiap jiwa yang diciptakan dengan serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Tuhan tanggung jawab apapun yang terjadi di masa lampau, di zaman purba, di zaman sekarang dan di zaman yang akan datang. Percaya kata saya, jiwa-jiwa yang dibentuk dan diciptakan serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Tuhan tanggung jawab termasuk Sodom dan Gomora. Cuma kan gereja belum kebuka. Kita ini kebanyakan pengetahuan kadang-kadang udah gak mau debat lagi Pak. Kita nggak tahu semua, mau cerita ini tahu. Tadinya nggak tahu apa-apa. Dan Tuhan bukakan semuanya kepada kita. Sekarang saatnya adalah tidak boleh cari salahnya orang dan tidak suka debat lagi. Orang ngomong apa, diem aja. Tunggu waktunya. Oke. Sampai lagi mana lagi tadi?
Kudus dengan kudus tidak berbuat cabul sudah, kudus tidak menyembah berhala, tidak bersundal dan tidak serakah. Serakah sudah khotbah ya, panjang lebar. Efesus 5:5-6, karena itu ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah, Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Jadi orang tuh yang bersundal, cemar, serakah itu artinya sama dengan penyembahan berhala. Jadi Anda tidak nyembah patung, tapi Anda lakukan ini kata Tuhan, sama hitungannya. Oke, kudus, tidak serakah dan tidak cabul nafsu jahat. Kalau 3:5 ini di perjanjian baru sebenarnya hanya ngulang-ngulang doang. Ini kan timbul khotbah ini kan gara-gara orang menolak Ten Commandments. Siapa yang sanggup melakukan Ten Commandments? Hanya Tuhan Yesus, dia bilang. Kita nggak sanggup, makanya kasih karunia. Nah, di ATM dibukakan bahwa perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai Melakukan itu hanya diulang-ulang lagi oleh Tuhan. Oke, kalau 3:5-10. Karena itu matikanlah dalam sendirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hawa jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan berkata-kata kotor yang keluar dari mulut. Dan jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan semua manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi dulu kita seperti itu, makhluk, ya kan? Ditanggalkan semuanya, diserang, diproses, terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Gambar siapa? Penciptanya. Kita kan dulu gitu, serakah, tukang hina, worship, ya kan? Berpikirnya seuzon. Semualah kita lakukan. Terus orang yang kudus akan bangkit dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu 25:6. Tetapi orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah kuduslah yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Jadi orang yang kudus, yang taat kepada firman Tuhan itu pada bangkit yang kedua. Bangkitan kedua tuh nanti, Pak. Setelah kerajaan 1000 tahun habis kerajaan 1000 tahun, terus perang Gog dan Magog terakhir. Saya sudah khotbah tentang Gog Magog enggak? Gog dan Magog itu ya, seharusnya Cita Lusun Wahyu, sebenarnya seharusnya di dalam perang Harmagedon itu kan ditangkap iblisnya, benar, diikat 1000 tahun. Sebenarnya kan namanya diikat dan tangkap dan dikalahkan. Sudah kalah, sudah dikurung. Tapi ternyata setelah itu iblis dilepaskan kembali. Dan mereka menyerang Gog dan Magog. Itu adalah gambaran daripada ular derik. Ular derik itu ya. Jadi kan si iblis ini digambarkan sebagai ular derik dia. Ular derik itu hati-hati. Kan dia mulutnya, terus dia kayak bertanduk begitu di depannya, agak di mata atasnya agak bertanduk angkat begitu, dia kayak bertanduk gitu, dia bersegitiga. Hati-hati dengan ular derik yang itu buntutnya itu. Kalau Anda potong kepalanya, jangan dekat-dekat kepalanya. Disentuh dikit, langsung terbang, pop, langsung nangkep dia, pop, langsung. Itu adalah sifat dia. Membunuh yang terakhir dengan kekuatan yang terakhir. Itu artinya apa? Setelah iblis dikalahkan oleh anak domba, perang Harmagedon diikat itu 1000 tahun. Gog dan Magog adalah ibarat tenaga terakhir, Pak. Ingat ya, tenaga terakhir. Gap. Nah, ular derik itu gambarnya seperti itu. Jadi walau kepalanya udah putus dari badannya, jangan deket-deket, jangan ditoel-toel kepalanya. Tap, masuk. Game over kita. Kan kepalanya udah putus, Pak, ya coba-coba aja. Jadi saya sudah lihat baca di Google, saya lihat nonton film, bener. Itu kalau kepala ular derik kalau dipotong itu jangan disentuh kepalanya tuh. Langsung tap, tiba-tiba dia. Karena kepalanya sudah putus. Nah, itu gambaran daripada perang Gog dan Magog.
tenaga yang terakhir untuk pembinasaan manusia. Saya korban gak panjang-panjang hari ini. Ya, Anda sudah semua tahu. Nah, kita mari berjalan dengan legowo terima pandum. Saya memberikan contoh terakhir dalam kehidupan saya atas remah yang telah datang bahwa Tuhan pasti benar, Tuhan tak pernah salah, dan terimalah keputusannya. Karena semuanya mengarah kepada apa? Kita sudah sepakat semua juga bahwa harus Tritunggal Corpus Delicti. Gagal satu dianggap gagal semua. Dan orang harus tiga, satu nggak bisa. Laki-laki memancarkan kemuliaan Tuhan kepada perempuan, perempuan memakai kerudung memancarkan Kristus. Sama. Anaknya bagaimana didiknya. Dan kemarin saya bilang kalau seorang anak hamba Tuhan ya itu tidak sesuai dengan gereja bapaknya, dia melenceng, menyeleweng, tidak sesuai dengan apa yang menjadi visi bapaknya, gerejanya besar tapi anaknya gagal. Kemarin waktu saya bilang bahwa pasti ada sesuatu yang salah di dalam dua orang tuanya, kalian kan diam. Gak yakin dengan saya. Kenapa saya bisa meyakinkan seperti itu? Karena saya adalah korban dari itu. Saya kan Pandawa Limo, bersaudara. 5 Pandawa. Arjuna, Yudhistira, Bima, apa lagi? Arjuna, Sadewa, dan Nakula. Masih hafal juga. Jadi saya adalah korban dari pembentukan keluarga seperti itu. Saya seperti ini, Anda makanya lihat saudara-saudara saya, ya kan semuanya gak jauh-jauh beda. Cuma saya yang mendapat kasih karunia daripada itu. Karena memang kami tidak melihat daripada satu Kristus di dalam keluarga kami sendiri. Saya kalau cerita tuh ngeri loh. Orang tua saya, ini cerita aja. Orang tua saya itu bilang dia pernah jadi pengawas di bandara, di Mentok. Keluar masuk barang harus lewat orang tua saya, dicatat. Suatu saat ada keles dengan mandor-mandornya. Pak saya bagi catat. Tiba-tiba mungkin kelas lagi duduk, lagi catat-catat kata orang tua saya. Tiba-tiba datang memukul dia, gampar, puang lagi di meja ini, puang dia bilang. Secara refleks bapak saya cabut itu. Zaman dulu ada palang pintu, Pak. Nih. Dicabut, dihajar langsung. Dan bapak saya bilang begini, lepaskan dia. Saya potong lehernya dan saya minum darahnya. Saat ini juga. Ketakutan di bandara Mentok itu. Dan itu diulang-ulang ceritanya dengan saya. Apa jadinya saya? Terbentuklah 5 Pandawa. Dulu waktu orang tua saya masih hidup dan keluarga saya masih lengkap, jangan sentuh keluarga kami. Walaupun kami ini Chinese di situ sendiri. Jangan sentuh. Kalau sentuh, parang keluar. Terus harus jadi pendeta gitu. Udah kayak Jawara, Pak. Sana, Pak. Waktu 5 Pandawa ini masih hidup, Pak. Karena saya bisa meyakinkan anak hamba Tuhan yang tidak menjadi. Ada sesuatu yang salah. Kelihatannya di mimbarnya bagus. Karena saya bisa meyakinkan itu. Karena itu adalah pembentukan dan proses hidup saya. Istri saya waktu nikah dengan saya takut ya. Nggak ada perempuan, Pak. Di keluarga kami itu nggak ada perempuan, Pak. Saya umur 10 tahun itu mama saya sudah meninggal. Laki semua. Orang Chinese Bangka bilang namanya, bener nih. Kai Kung Tai Kai Cai. Kai itu ayam, Kung itu bapaknya ayam jago tuh. Tai itu bawa, Kai Cai itu adalah anak ayam. Artinya apa? Ayam jago bawa anak ayam. Dari bapak saya kalau kemana-mana selalu diguyonin di pasar. Aduh, asuk nih bilang Kai Kung Tai Kai Cai. Ayam jago bawa anak ayam. Di mana-mana kaima.
mama, emaknya ayam bawa anak ayam. Akhirnya menikahlah orang tua bapak saya dengan kedua, kan. Tapi kami sudah jadi udah besar-besar semua, karakternya udah kebentuk semua. Dulu waktu 5 masih hidup jangan coba-coba. Udah kayak neraka tuh kayaknya deket, Pak. Karena nggak bisa, keluarga ini nggak bisa disentuh, Pak. Walaupun kami Chinese sendiri sana tuh, karena kami nggak bisa disentuh. Satu-satu dihajar Pak tetangga, Pak. Karena bapaknya ngajarnya begitu. Orang tua saya. Kalau nggak keluarga orang dari Konghucu, kita kan keluarga dari Konghucu. Bapak saya itu dukun besar. Liao Jinkui, Anda lihat nanti di kubur Cina itu, Liao Jinkui itu adalah kakek di atasnya. Kami manggilnya Tai Tai, kali manggilnya apa? Kakek di atasnya. Sampai pesan sebelum mati, anak cucu dia yang mau belajar ilmu dukun ini, datanglah ke kuburannya, kasihlah sesajen, nanti ilmunya diturunkan. Salah satunya adalah saipi angin. Kalau langkah 3 kali, set sampai mentok. Langkah 3 kali, set sampai sungai liat, Pak. Wah, kalau pendeta begitu keren juga ya. Tolong itunya dijauhin. Nah, dimekarin itunya. Ya, itu ada krek-krek ya. Ya, tabrakan kayaknya signalnya. Jadi itu mau diturunin. Jadi kalau ngelangkah 3 langkah, tek 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 sampai mentok. Dan itu bukan cerita bohong. Akhirnya dibuktikan oleh bapak saya, ya, Teh kamu dulu kami ini kan bapak saya keluarga 12. Ini cerita nih supaya Anda meyakinkan ini benar gak Tritunggal Corpus Delicti. Saya membuktikan dengan takdir kehidupan saya. Jadi setelah waktu saya dengar cerita itu, saya percaya nggak percaya apa benar apa 3 mau diturunkan sama tai saya ini 3 langkah sampai mentok. Wah, kalau pendeta begitu saya nggak usah beli alapat dong, Pak ya. Pakai pegang tongkat 1, ya gak, jenggotan, Pak mau KKR di Kobak, Pak, ya berangkatlah duluan gitu. Akhirnya itu dibuktikan dengan bapak saya cerita, ya Teh kamu dulu kami ini kan dia bilang saudara saya bapak saya berapa sih? 12 sampai 11 sih. 11. Ya, saudara saya bapak saya 11. Kalian berangkatlah ke mentok duluan, dia bilang kungkung. Jadi kalau bapak saya manggil atainya kan kungkung. Saya tai, kalau dia kungkung kakek. Berangkatlah kungkung, nanti belakangan lah nyusul. Dia bilang kalian kalau mau berangkat dulu. Lalu rombongan bapak saya sama saudaranya berangkat ke mentok pakai mobil. Ya, zaman dulu masih kijang mobil, tapi rumahnya masih pakai kayu, Pak. Jalan tek 3 jam sampai sana. Dia bilang, kungkung, Kung, dia lihat, dia bilang, Tai kamu, dia sedang ngopi di sana, dia bilang. Kapan perginya? Kung, mau tanya, kapan berangkatnya? Kung, dia ketawa-ketawa. Lagi ngopi di mentok. Disitulah saya yakin, oh berarti benar ya pesan ini. Anak cucunya yang mau belajar ilmu ini boleh sesajen di kuburan Cina Jalan Koba. Karena bapak saya cerita langsung. Mau diturunkan lagi. Nah, saya itu waktu zaman Jepang, dia naik kuda. Zaman dulu masih jarang sepeda motor, kuda. Tak. Jadi itu lumbung-lumbung pada disegel semua. Nanti bapak saya cerita, segel semua. Susah. Waktu itu namanya makan beras itu susah. Pada makan singkong semua zaman Jepang. Makanya zaman Jepang, orang Chinese Bangka panggilnya Hollandsu. Hollandsu adalah, Holland itu Belanda, Holland. Su itu singkong. Jadi Hollandsu, kita makan singkong karena Holland kalah, dia bilang, karena Belanda kalah. Belanda kalah masuk Jepang. Jadi kesulitan di Bangka ini katanya nyari beras zaman Soekarno itu. Lalu untuk menolong rakyat ini ya, orang-orang yang silang-silang ini kan saya kan dari sini mainnya, Pak. Ya, termasuk tanahnya belakang itu. Itu tanah saya semua, sampai sini tanah semua sih. Makanya dari sini lah aja masuk Bonges tuh yang Belanda yang badannya gede-gede itu ya, bengkel apa tuh? PC ya, Pak. Yang itu tanah kita semua. Yang namanya sila mainnya. Jadi untuk menolong warga yang kesusahan ini, saya naik kuda. Kudanya itu dia baca mantra sebentar, dia naikin. Kakinya seperti kaki raksasa. Jadi bapak saya cerita, kuda itu kalau ngelangkah ada getarannya.
Ngeri nggak? Kuda itu, nah, jadi saya punya buyut itu, ya, kan dan kakek ya, kuda, tak, tak, harusnya bunyinya kan kuda, stak, stak, stak. Ini beda bunyinya, ada bassnya, tung, tung, tung. Suatu bunyi getaran itu, Jepang kabur semua, waduh bahaya, karena udah tahu, wah ini pakai kesaktian, kabur semua. Nah itu gudang beras langsung dikeluarin, rampok bagi-bagi bang warga. Sakti juga ya. Apa kita mau naik keledai begitu Pak ya? Ya. Terus kalau mau bunuh orang gampang aja. Ambil jantung pisang, digantung, tutupin kain hitam. Lalu masukin pisau kecil, tancepin. Lalu baca mantra. 10-15 menit kalau jantung pisang itu netes darah, orangnya mati yang di sana. Cuma ilmunya masih asin kata orang. Hai sayang nggak pernah mau dikasih duit. Minta garam sedikit aja sebagai syarat. Oh, kalau sekarang loh, tangan sebelahnya begini. Ini duit ini. Dulu nggak mau. Bapak sih minta garam sedikit sebagai syarat. Itu baru sakti. Lalu dipesan kepada kita ini yang mau belajar ilmunya silakan sesajen ke kuburan Jalan Koba sana. Liao Jin Kui. Ngeri juga sih. Nah saya terbentuk dari keluarga. Mama saya juga. Kalau Anda pergi ke Belinyu, marganya Pan. Anda cari tanah, orang rumah tua, marganya Pan. Chandra sudah pernah pergi, saya belum pernah diajak. Terus sekali mau pergi juga. Rumahnya masih bentuk rumah tua. Marganya Pan. Di Belinyu, daerah kekuasaan daripada kakek, dari mama, saya. Dukun besar juga. Jadi sebenarnya dua keluarga dukun menikah Pak. Dari Pangkal Pinang dan Belinyu. Jadilah ini yang di sini. Ngeri ya. Saya terbentuk dari keluarga seperti itu Pak. Bapak saya emang diem, kalau dioceh-oceh kadang-kadang diem. Tapi itu saya bilang, dia selalu menceritakan hal-hal yang berulang-ulang di masa mudanya. Lalu kami yang gak ngerti firman, yang bukan pendeta, Konghucu Pak. Dengerin aja berlima dari kecil Pak. Terbentuklah karakter yang gila semua Pak. Gak bisa disentuh Pak. Jadi di dalam perjalanan ke pendeta saya, nah, kalau masih dalam dulu masih terus timbul hal-hal yang mengerikan, yang ada Bapak lihat, wah saya maju tak gentar, karena itu masih sisa-sisa makhluk murka. Tapi sejalan dengan berjalannya rema, saya mulai terus tunduk. Salah. Kebenaran itu terus Tuhan kasih tahu begini. Rupanya luar biasa saya ini dulu ya. Nah itulah, karena sebagai contoh takdir kehidupan saya, maka saya berkata setiap hamba Tuhan yang gerejanya miliaran kali anaknya tidak menjadi, pasti ada sesuatu yang dia lihat di keluarga orang tuanya. Pasti ada. Jadi ke belakang, maka saya mengatakan dengan pasti ada sesuatu yang dia lihat tidak memancarkan Kristus. Karena saya juga adalah korban daripada takdir kehidupan itu. Saya dalam beberapa tahun jadi pendeta, pulang ke Air Puput, tanya istri saya, tidak ada tetangga yang tidak saya ajak ribut. Karena karakter itu masih ada kok. Tanya dia. Makanya tetangga saya mungkin masih trauma, walaupun saya sudah banyak diam, tapi masih trauma. Waktu saya pulang tahun 2011 Pak, saya hajar semua Pak. Yang kelihatan garang-garang itu, yang utang galakan dia gitu. Yang mau bayar kita tagih galakan dia itu udah dah. Apalagi waktu itu saudara saya yang meninggalnya Bapak urus itu sama yang gede itu masih hidup. Berlima masih hidup waktu itu, tahun 2011. Jangan dekat-dekat keluarga ini. Makanya tetangga saya sampai sekarang agak takut ya sama saya. Karena
Mereka lihat tahun 2011 waktu saya itu masih komplit semua pulang ke sana. Nah, istri saya sebagai saksinya masih berlima, masih komplit semua. Tahun 2001 meninggal. Nah, belakang karena berjalannya rema, saya mulai tunduk lama. Sekarang udah nggak mau lagi. Ini perubahan Pak ya, perubahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi dengan keadaan saya yang begitu karmanya buruk begitu membuat saya terlalu jauh dengan sekarang, membuat saya oh ya, pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Ada sesuatu yang dia lihat tidak benar. Tapi dia nggak tahu, orang tua saya kalau di hadapan tetangga, semuanya orang tua saya itu terkenal orang baik. Karena sebut bapak saya di Konghin. Oh anak ini ya, baik ya. Bapak saya terkenal dengan orang baik. Terkenal. Suka bantu orang. Orang susah dibantu. Orang mau jadi kades minta bantuan dia, jadi tim suksesnya menang. Karena namanya Khoi. Artinya terbuka. Dia setiap nolong orang kayak orang itu. Kayak ini loh. Orang bilang apa Pak? Nama itu dalam bahasa Jawa itu hati-hati loh. Ucapan adalah doa. Bapak saya namanya Khoi. Terbuka. Disebut dari bayi, khoi terbuka. Bapak saya kan nolong orang-orang tidak pernah gagal. Orang dari kesulitan mau jadi kades dia saja menang. Orang ada kesulitan tanahnya kamu direbut, dia turun tangan selesai. Di pengadilan dia nggak perlu pengacara, dia jadi pengacara, dia tolongin orang semua. Termasuk yang rumahnya yang mau saya beli 400 juta itu pernah tabrakan dengan bapak saya. Bapak saya jadi pengacaranya. Karena bukan tamatan SMP Pak, tapi waktu di pengadilan minta bantuan. Dia yang maju, terbuka semua. Ucapan adalah doa. Yang kedua namanya Nye Khoi Kian. Buka Kian, lihat matahari. Ngit hari. Buka pintu, lihat matahari, lihat hari yang cerah. Nyat, dan malam harinya adanya bulan. Nyat itu bapak ibunya Apang. Itu namanya ada artinya dari 11 saudaranya semua. Itu adalah doa yang diucapkan dari bayi. Terbuka, matahari. Hari yang cerah dan lihat bulan, niat. Semua ada artinya. Nah, bapak saya di mana-mana terkenal orang baik. Dan tapi hasilnya adalah kami berlima Pandawa Limo. Nggak tahu orang di dalam. Di dalam kami nggak ada yang tahu. Ngeri Pak. Saya kalau cerita tuh ngeri. Termasuk dari mama saya juga. Waktu masih di Jakarta. Ngeri kalau mau cerita. Cuma saya nggak mau cerita itulah. Orang udah meninggal semua. Udah lewat. Tapi saya bilang saya memastikan kita di luar bisa kelihatan seperti malaikat. Luar biasa. Gak ada yang tahu di dalam. Tapi bapak saya dapat kasih karunia. Waktu meninggal sedang berdoa. Kesaksian daripada suster yang ngerawat dia. Ya tadi bapaknya saya lihat sebelum makan siang. Habis makan siang. Dia istirahat sebentar. Saya lihat dia sedang berdoa. Atas susternya di panti Tupo. Ini saksian susternya sih. Saya lihat dia sedang berdoa, duduk di kasurnya. Sebalik lagi dia tidur, tapi udah nggak ada napasnya. Jadi bapak saya habis berdoa meninggal. Kasih karunia, Pak. Gak apa-apa. Kita semua juga kasih karunia. Nih ATM ini salah-salah. Kalau gagal bisa kasih karunia, bisa cabut juga Pak. Ini visi terakhir kita ini. Habis-habis jadi saya bisa memastikan bahwa hamba Tuhan yang kelihatannya bagus semua kalau anaknya tidak menjadi. Pasti ada sesuatu di dalamnya yang kita nggak tahu apa.
Saya sudah bilang, kalau mau tahu, tinggallah 1 bulan dalam rumahnya, makan sama-sama, ambillah di situ. Nanti kelihatan. Saya sudah bilang. Jadi kita semua sudah sepakat di ruangan ini bahwa kalau dari 3 ini gagal gizi. Karena anak-anak tidak memancarkan apa yang kita terima selama ini. Jadi waktu Tuhan berkata, apakah engkau sabar jikalau aku turun tangan untuk mendidik anak-anakmu? Saya bilang, lagawan remo impandum terserah Tuhan. Habis saya terima itu, lalu Pak Andres bilang, Pak katanya 2033. Wah, kok bisa sama Pak ya? Berarti maksud saya nggak terpatok dengan 2033 aja, nggak terikat. Tapi perlu waktu rupanya Pak. Dari sekarang 2024, remanya 2023, atau 10 tahun. Perlu waktu. Saya berusaha di sini, kita sama-sama berusaha. Jalankan apa yang Tuhan inginkan. Semoga insya Allah dipercepat dan diskon waktunya Pak. Kebut. Amin ya. Ya kita berusaha. Kalau saya salah Anda koreksi aja apa yang kurang dalam diri saya. Tapi belakangan ini saya banyak diem kok. Nggak mau lagi pusing saya. Sama-sama nggak berakal budi. Oke? Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah selesai Tuhan hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Ajarlah kami supaya bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu Tuhan. Tuhan, semua tidak ada yang berakal budi. Berikanlah pengetahuan pengertian-Mu supaya kami berakal budi seperti diri-Mu Tuhan. Kami yang di ruang ini akan sabar menantikan anak-anak kami bertumbuh dewasa. Supaya menjadi dan tidak mempermalukan kami di masa yang masa depan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu demi kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami hidayah atau taufik untuk dipermudah jalan-jalan hidupnya, dibukakan jalannya supaya kami dapat melakukan dan melaksanakan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Berikan kami uang, berikan kami kesehatan, berikan kami rema, berikanlah kami pertolongan-pertolongan-Mu Tuhan. Supaya membantu kami, mendukung kami mencapai kesucian-Mu. Engkau sumber daripada akal budi. Jadikan kami seperti diri-Mu. Tanpa perbantahan, pembangkangan, keluh kesah dan sungut-sungut Tuhan. Kami menerima sepenuhnya apa yang menjadi keputusan-Mu. Sudah saatnya lah antropos theos beriman secara dewasa. Tidak seperti anak-anak lagi. Sedikit-sedikit ngeluh dan bersungut-sungut dan bertanya kenapa Tuhan. Dan kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan gereja. Tidak. ATM tidak seperti itu. Atas didikan-Mu Tuhan kami sampai di level sudah dewasa. Kami legowo nerimo impandung menerima sepenuhnya pemberian-Mu Tuhan. Anak-anak kami berapa jumlahnya, nikah dengan siapa dan tinggal di mana dan berapa penghasilan kami sebulan. Engkau yang tahu dan memelihara kami dan itu adalah keputusan-Mu Tuhan. Karena tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami menerima dengan ikhlas. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kamu yang terbaik bagi dia.